Ya, pemirsa, pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipastikan akan meringankan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, UMKM dengan peredaran bruto hingga 500 juta rupiah per tahun kini tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh final. Pemerintah memastikan terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan kebijakan perpajakan yang telah disahkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP bagi wajib pajak orang pribadi UMKM ditetapkan sebesar 500 juta rupiah per tahun. Artinya pelaku UMKM dengan peredaran bruto per tahun di bawah 500 juta rupiah tidak akan dikenakan lagi pajak penghasilan atau PPh final 0,5%. Sri Mulyani menambahkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang HPP berpihak pada UMKM dan diharapkan ketika UMKM dengan peredaran bruto di bawah 500 juta rupiah bebas PPh, maka dapat kembali bangkit di tengah proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Sri Mulyani mengilustrasikan jika omset sebuah toko UMKM senilai 1 juta rupiah per bulan, maka pajak 5 bulan pertama atau batas hingga 500 juta rupiah tetap dibebaskan PPh final. UMKM tersebut tinggal membayar sisa omsetnya senilai 700 juta selama 1 tahun yang akan dikenakan PPh final 0,5%. Jadi ini sangat jelas, banyak sekali usaha-usaha kecil, ultra mikro, kur yang peredaran brutonya di bawah 500 juta, mereka tidak lagi membayar tarif final 0,5%. Jadi yang terkena adalah peredaran bruto di atas 500 juta. Ilustrasi di sini menggambarkan bahwa kalau Anda pendapatan atau peredaran brutonya 100 juta per bulannya, maka untuk peredaran sampai 500-nya tidak dikenakan final 0,5 dan kemudian baru di atasnya itu yang dikenakan PPh final 0,5%. Undang-Undang HPP diharapkan mampu tetap memfasilitasi pertumbuhan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian, sehingga keberpihakan Undang-Undang HPP diharapkan mempercepat proses pertumbuhan UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi pada pajak negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema di paruh kedua kali ini terkait dengan pemerintah yang bebaskan pajak penghasilan bagi UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom kembali dengan Ibu Sarmila. Kali ini adalah Ketua Komtab Kewirausahaan Kadin Indonesia. Halo Ibu Sarmila, apa kabar? Baik, pagi Pak, selamat pagi. Terima kasih juga atas waktunya Ibu. Kita langsung saja mengulas nih, ini sudah diketuk palu ya, sudah disepakati antara pemerintah dan juga DPR RI kaitannya dengan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan ini juga ada lagi dukungan dari pemerintah untuk sektor UMKM. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu dan juga teman-teman UMKM? Alhamdulillah, terima kasih buat pemerintah dan juga pada IDX Channel yang pagi hari ini membuka program isu untuk pajak UMKM ini sangat menarik ya. Saya sebagai salah satu ketua kontab kewirausahaan di Kadin Indonesia sangat mengapresiasi bahwa kebijakan pemerintah untuk pajak ini sangat baik sekali dan kami sambut dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dan khususnya untuk UMKM, dulu yang disebut dengan UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Itu omsetnya beragam-ragam Pak. Yang sekarang menjadi segmen yang menjadi perhatian pemerintah adalah yang beromset 500 juta ya. Nah, UMKM di Indonesia itu kan dia berkategorinya omsetnya itu sampai yang menengahnya itu 50 miliar ya Pak ya. Dari yang mikro sekarang itu dari yang kelas mikro dulu kan sampai 50 juta. Sekarang itu omsetnya itu sampai 2,5 miliar itu masuk kecil sekarang Pak. Jadi oleh karena itu ini yang saya lihat nih kebijakan pemerintah itu masuk ke mikro Pak. Jadi usaha kecil sama menengahnya belum dapat kebagian ini Pak. Gitu, Pak. Nah itu jadi gimana Bu? Untuk mikronya sendiri mungkin bisa dijelaskan sejauh mana? Apakah ini bisa menjadi angin segar juga untuk teman-teman pelaku usaha mikro? Iya.
Saya melihat angin segar selalu ada ya Pak Pras ya. Kalau kalimatnya angin segar pasti selalu semua pengen dapat angin segar. Jadi usaha yang terbanyak di Indonesia itu kelasnya mikro. Mikro itu dia sampai 91,4% ya, 91 something lah persen. Kemudian yang kecilnya 7, something persen. Kemudian yang kelas menengah itu 1, persen. Jadi kalau kita total UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu kan singkatan UMKM kan itu ya Pak ya, betul. UMKM. Jadi UMKM yang masih dibidik pemerintah ini adalah UMKM yang mikro. Yang kecil dan menengahnya belum dapat kebagian, tapi insya Allah mungkin angin segarnya akan merambat ke usaha kecil dan menengah Pak, begitu Pak. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari jumlah tadi itu dominasinya mungkin bisa dikatakan sebagian besar dari pelaku UMKM di mikronya ya 90% lebih. Iya. Apakah ini juga akhirnya bisa membantu meringankan dengan adanya tekanan pandemi COVID-19 tentunya? Ini supaya bisa ada perbaikan dari sisi kinerja untuk sektor mikronya tadi. Oke Pak, iya betul. Tapi Bapak Ibu sekalian, 0,5% ini dibebaskan sangat menarik ya buat kita, dan seharusnya memang menjadi keharusan karena mereka yang mikro ini Pak, omsetnya kalau diambil rata-rata oleh pemerintah 500 juta tadi berarti setiap bulan itu omsetnya nggak sampai 50 juta ya Pak, 40-an something ya per bulan ya Pak. 40 juta per bulan atau 48 juta per bulan, kita anggaplah 45 juta per bulan. 45 juta per bulan kalau usaha mikro mereka untungnya 10%, berarti mereka dapat penghasilannya 4,5 juta per bulan. Omset penghasilan net profit yang mereka dapat dari usaha mereka yang omsetnya 45 tadi. Nah, kalau mereka untungnya 5%, itu berarti cuma 2,2 juta ya Pak gitu. Nah, akhirnya kalau 4,5 juta per bulan, ini menurut saya masih UMR ya Pak, masih yang dikategorikan harusnya mereka tidak kena pajak juga Pak gitu Pak, karena ada juga kan di sebahagian yang bukan pengusaha tuh ya, untuk karyawan ataupun pajak penghasilan perorangan, wajib pajak perorangan atau pribadi itu tidak dikenakan pajak untuk yang 50 juta setahun Pak, atau 4,5 juta per bulan gitu. Jadi ini setara, kalau saya boleh baca ini setara ya Pak. Jadi pengusaha yang omsetnya 500 juta ke bawah itu setara dengan wajib pajak pribadi yang notabene di tahun 2021 memang juga tidak kena pajak Pak gitu. Wow, jadi bisa dikatakan kalau kita cermati dari teman-teman UMKM yang berjumlah 500 juta per tahun ini, jarang ada yang mencapai level tersebut atau bagaimana sebenarnya? Iya, saya jujur Pak, kalau mau jujur Pak, mereka susah Pak mencapai 50 juta per bulan itu, omset kelas mikro itu susah banget Pak. Iya, jadi mereka memang harusnya mendapat stimulus dari pemerintah Pak, bukan hanya pajak ya Pak ya, stimulus yang lain juga harus didongkrak nih Pak. Misalnya ada pemberian pendanaan yang masif sifatnya yang bisa produktif. Jadi saya setuju dengan pajak ini adalah salah satu, tetapi ini tidak serta-merta membuat roda ekonomi juga bergerak, karena saya melihat dari wajib pajak yang selama ini yang menjadi sasaran pemerintah yang sekarang di 0% pun, ini rasa saya mereka pun nggak lapor pajak selama ini gitu, rasa saya gitu. Tapi apakah semua sektor mikronya yang berada di bawah 500 juta atau sebenarnya yang kelas menengah karena adanya pandemi akhirnya pun mengalami kemerosotan dari omset mereka, jadi pun bisa disasar dengan adanya aturan ini harusnya kan Miss Ormela? Iya betul, jadi kelas menengah dan kecil pun mungkin akan bisa sampai ke 500 juta hari ini, bahkan ada yang tutup ya Pak ya, bahkan ada yang tutup mereka usahanya ya. Jadi yang dulunya kelas kecil, kelas menengah, mereka juga sekarang tutup. Jadi harapan saya ini stimulus bagus, baik banget, karena dulu Pak 4,8 M itu adalah pajak yang harus yang dikategorikan untuk UMKM itu 4,8 miliar Pak untuk satuan tahun
tahun pajaknya itu boleh dikasih 0,5%. Zaman dulu ya Pak ya, sebelum ada yang sekarang ini, itu 4,8 miliar itu dilihat dari pokoknya UMKM nih. Mau kelas mikro, mau kelas kecil, mau kelas menengah, sampai 4,8 nih omset kita dikasih 0,5% per tahun bayar pajaknya. Nah sekarang kan ada stimulus baru ini sampai yang 500 juta di nolin. Nah katanya saya baca ya dari, nggak tahu nih, saya baca dari hasil yang terakhir, itu ada gradasi. Jadi kalau nanti yang usaha kecil dan menengahnya itu yang 0 sampai 500 jutanya boleh di nolin, yang 500 jutanya sampai ke atasnya ikut 0,5%. Yes, akan tetap ada sebenarnya, tapi setelah melewati batasan tadi. Yes, betul. 500 juta rupiahnya sendiri. Memang kalau kita bandingkan dengan PP 23 tahun 2018 yang tidak ada batasannya, seharusnya PP ini akan lebih memberikan relaksasi benar-benar terhadap UMKM. Iya, betul, meringankan lah, walaupun tidak banyak, tapi meringankan lah. Alhamdulillah meringankan. Wow. Tapi harapan saya sih kalau boleh di 6 bulan ke depan nih saya pemerintah di nolin aja dulu semuanya supaya supaya nggak sama sekali lah, kalau itu boleh ada 0,5-nya nggak usah diadakan lagi untuk yang saya menangkapnya sih kayaknya teman-teman UMKM masih belum puas nih dengan adanya aturan yang sudah. Tapi pengen tahu juga sebenarnya kondisi dari UMKM-nya sendiri saat ini tuh gimana sih Bu Sarmila sampai benar-benar membutuhkan lagi nih stimulus ataupun paket-paket bantuan yang lebih luas lagi? Iya Pak, 6 bulan ini aja ya rasa saya masih bisa, nanti 6 bulan lagi kita duduk lagi Pak Pras. Tapi saya melihat per 6 bulan sekarang ini sampai sekarang per 6 bulan ke depan, ini semuanya lagi repositioning Pak. Mereka lagi bangkit kembali semuanya. Dari yang masa salam 1,5 tahun kemarin itu kena pandemi COVID. UMKM Indonesia berbeda dengan UMKM mungkin di negara lain, tapi saya belum melakukan perbandingan. Tapi artinya modal kerja mereka sangat cuman bertahan sampai 3 sampai 6 bulan Pak. Yang selama ini mereka sudah kehabisan modal, udah kehabisan tenaga, karena dalam 1,5 tahun ini mereka hidupnya tidak bertransaksi yang wajar seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka itu hidupnya harian. Oleh karena itu Pak Pras, mereka dikasih stimulus dari pajak ini sangat membantu banget. Tetapi kalau boleh dalam 6 bulan ini bahkan kita minta dibantu ya dengan program-program yang lain yang masif sifatnya, yang untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Nah itu nanti mungkin kita bidang kewirausahaan pengen duduk deh sama pemerintah begitu ya, khususnya dari Kadin Indonesia, untuk merancangkan program-program yang untuk mengkhususkan diri kepada mikro kecil, not only BPUM. Kemarin itu kan ada BPUM Pak, yang sebagai kita Pak Pras juga pernah, itu sih usulan kita juga gimana pemerintah membantu rakyat langsung bagi duit ya Pak ya waktu itu. Masif 1,2 juta kalau nggak salah, atau sebelumnya 2,4, itu inget banget tuh Pak Pras, kita juga dengan IDEX Channel minta itu gitu. Rencana juga kan pemerintah akan memberikan bantuan kalau tidak salah 1,2 juta begitu untuk warung-warung begitu. Berarti kan ini sektor mikro juga. Apakah ini juga yang diharapkan dong, berarti seperti yang tadi? Iya, sektor mikro itu diharapkan, dan itu udah realisasi kok Pak Pras. Waktu 2020 itu dia udah kasih 2,4 juta per 1 kali. Nah sekarang tahun 2021 ini 1,2, tapi jumlahnya jadi lebih banyak. Termasuklah warung-warung itu, dan warung UKM juga dapat. Pokoknya kerjasama dengan itu semua sudah pemerintah. Cukup belum? Tapi tahan dulu jawabannya Bu Sarmila, kita akan jeda dulu sebentar ya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila, Ketua Komtab Kewirausahaan Kadin Indonesia. Ya, Bu Sarmila, ini semakin hangat nih. Saya menangkap masih belum memuaskan begitu. Dan apa sih sebetulnya yang diharapkan? Tadi sudah, yang realnya sudah, kemudian melalui payung hukum HPP sudah. Jadi sebenarnya apa yang perlu dicarikan win-win solution berikutnya nih untuk bisa menjembatani antara sektor yang menopang ekonomi nasional ini atau UMKM untuk sebagai bagian daripada proses pemulihan ekonomi nasional, Ibu Sarmila?
Pak Pras, saya senang sekali ya jika pemerintah sudah membantu di pajaknya. Tapi bagaimana itu kan di hilir ya, bagaimana di hulunya juga pemerintah ikut bantu gitu loh. Jadi di hulu, kalau pajak ini kan ketika orang sudah berpenghasilan baru dia dicas pajak kan. Supaya namanya keadilan, sehat, efektif, akuntabel itu bisa betul-betul kejadian gitu kan. Pajak itu kan diberikan setelah dia ada penghasilan. Nah, bagaimana yang di hulunya juga mestinya pemerintah insya Allah nanti ke depan setelah ada IJX channel isu ini bisa memikirkan juga di hulunya. Jadi ada dua hal yang menjadi penting sebenarnya di hulu ini. Yang pertama adalah pembinaan dan perkuatan. Pembinaan dalam arti pendidikan dan pelatihan. Hari ini kan mengelola organisasi bisnis mikro yang sebelum pandemi COVID dengan sesudah pandemi COVID pasti berbeda kan Pak? Nggak boleh sama kan Pak? Jadi artinya itu edukasi itu perlu banget dibantu oleh pemerintah bagaimana mereka mengajarkan para UMKM ini, khususnya kelas mikro kecil menengah ini, bagaimana mengelola manajemen after COVID-19 ini, repositioning seperti apa yang harus dibikin. Itu menjadi penting. Jadi pendidikan dan pelatihan itu satu. Yang kedua adalah perkuatan. Perkuatan itu di permodalan, Pak. Saya melihat KUR sekarang ditambah, Pak, menjadi 250 triliunan, 250 triliunan something gitu. 280-an malah gitu, something. Nah, itu akses mendapatkan KUR di permodalan ini kelas mikro, kecil dan menengah itu perlakuannya sama. Nah, ini yang harusnya menjadi pembicaraan juga. Bagaimana skimnya dirubah gitu, nggak mungkin ya. Ini skim perbankannya dibuat sama nih Pak. Yang kelas mikro, kecil, menengah itu dibikin sama semuanya cara mengaksesnya. Harusnya yang mikro berbeda dengan yang kecil berbeda dengan kelas menengah begitu. Ini sehingga banyak sekali KUR ini nggak terserap di masyarakat. Jadi oleh karena itu harapan saya bagaimana KUR mikro ini betul-betul diserap oleh masyarakat. Ini yang harus dibuat formulasinya oleh pemerintah yang memudahkan, yang adil, yang akuntan gitu. Jadi semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada di perkuatan ini selain permodalan juga digitalisasi. Nah, mereka ini banyak sekali problem di digital ini, literasi digital menjadi PR juga. Oleh karena itu, kami berharap dari KADI Indonesia, terutama saya selaku Ketua Umum di salah satu organisasi InfoAPI, kami berharap dari tiga hal ini, dari pembinaan dan perkuatan ini menjadi satu ekosistem yang baik dan ini berkesinambungan, bersustainable gitu Pak. Jadi nggak only bagi duit 1,2 dianggap udah selesai, dianggap sudah menyelesaikan masalah 1,2 juta sekali loh Pak 1 tahun. Nah Bu Sarmila, saya ada data juga nih kaitannya dengan dukungan APBN terhadap UMKM. Saya akan sampaikan dulu untuk pemirsa IDX Channel dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini adalah bentuk dukungan APBN terhadap UMKM di Indonesia. Ini antara APBN tahun 2020 berbanding dengan 2021. Dari sisi belanja kementerian dan lembaga ini sudah ada dukungannya terhadap UMKM di tahun 2020 itu sekitar 32,4 triliun. Kemudian dengan adanya kita tahu repositioning, kemudian realokasi anggaran di tahun 2021 ada sedikit penurunan menjadi 20,6 triliun rupiah. Tapi subsidinya kita lihat bertambah dari 40,1 triliun meningkat menjadi 60 triliun rupiah di tahun 2021. Kemudian juga ada dana transfer ke daerah dan juga dana desa ada kenaikan dari 0,3 sampai dengan 0,9 triliun dan pembiayaan untuk UMKM-nya ada memang sedikit penurunan dari 84,8 menjadi 35,8 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan lihat alasan-alasan apa saja yang membuat UMKM harus menutup usaha. Ini periode Maret sampai dengan April 2021 disumber dari Mandiri Institute per 30 Juni. Ya, masalah permodalan ini masih menjadi kendala klasik dari UMKM di Indonesia sekitar 45%. Kemudian prospek usaha ke depan 23%, bahan baku 14%, menjadi pekerja 9%, kemudian persoalan tenaga kerjanya 5%, transisi ke usaha lain 2% dan lainnya sekitar 2%. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila. Ya, kalau kita lihat dukungan APBN terhadap UMKM juga ini kan dari sisi subsidi saja. Tadi ada kenaikan loh Bu Sarmila, didampingi dengan adanya undang-undang tadi harmonisasi dari perpajakan kita, kemudian bantuan langsung pun sudah diberikan sebenarnya oleh pemerintah. Oke Pak.
Itu saya langsung kalau belanja ke lembaga kementerian dan lembaga saya apresiasi ya. Tapi itu juga mesti dipastikan siapa UMKM yang terlibat di situ. Kalau yang mikro kecil mungkin kelas menengah itu yang ada di situ ya Pak ya. Saya okein aja. Saya nggak no problem itu yang subsidi belanja kementerian dan lembaga saya oke. Yang menjadi menarik buat saya membahas ini dengan ada data ini yang subsidi nih Pak. Dari yang 40 menjadi 60 juta ya, 60 triliun. Ya 60 triliun. Ini Pak subsidi bunga para peminjam kredit yang ada di bank Pak. Jadi ini untuk nyelamatin bunga-bunga bank supaya banknya tetap survive ya kan Pak. Banyak UMKM ini nggak sanggup bayar bunga kan waktu kemarin. Nah disubsidi lah sama pemerintah. Itu termasuk ada koperasi dan UMKM. Saya ingat banget ini disubsidi sama pemerintah. Saya juga salah satu pelaku UMKM yang ambil kredit di bank. Saya bilang Pak, kok saya nggak dapat subsidi? Saya bilang sama bank saya gitu. Ibu baik katanya, ibu nggak pernah bayar. Tidak ada NPL-nya lah Bu ya. Jadi kalau ibu kalau ibu nggak boleh dapat subsidi. Aku bilang, loh kok aku yang bagus malah nggak disubsidi, malah yang nggak bagus dapat subsidi gitu kan. Ini true story sih. Jadi itu subsidi banyaknya kalau boleh dibilang nih menyelamatin bank Pak. Memang bajunya UMKM, tetapi sebenarnya duit itu tidak langsung ke UMKM. Uang itu masuk kepada perbankan Pak untuk menutup bunga-bunga UMKM itu. Nah nanti UMKM-nya tetap ditagihkan Pak. Tapi kita ada jangka waktu tertentu, mereka dikasih relaksasi dan tapi tetap harus dibayar, tapi waktunya mundur. Tenornya saja yang dipanjangkan begitu. Iya, tenornya dipanjangin, bukan berarti kita gratis tuh Pak. Saya udah nanya sendiri dan saya ngalamin sendiri itu Pak. Dan kalau kita bicara itu dari sisi untuk subsidi, kemudian tadi ada dari sisi alasan yang menjadi penyebab Anda bilang kan juga banyak yang sudah harus tutup begitu. Masalah permodalan. Dan ini kan kaitannya dengan tadi udah bilang Pak. Nah itu dia. Itu memang modal Pak. Modal. Iya. Nah modalnya seperti apa nih sebenarnya yang dibutuhkan dan bagaimana dengan teman-teman dari Kadin sendiri nih untuk menjaga UMKM kita bisa tetap survive? Oke Pak, alhamdulillah Bapak survei dan saya juga di lapangan ya. Ternyata benar kan kita bilang tadi adalah modal. Yang kedua tadi adalah bagaimana prospek bisnis ke depan. Itu tadi yang pertama adalah pembinaan. Pembinaan itu kita harus masuk ke pendidikan dan pelatihan untuk menjawab yang nomor 2 tadi Pak. Prospek usaha ke depan itu gimana nih? Ada perubahan itu harus dijawab itu Pak. Kemudian yang kedua adalah yang perkuatan tadi modal Pak. Modal ini KUR itu udah disiapin sama pemerintah. Bahkan kemarin saya dengar dari Pak Erlangga Menko Equin itu modal KUR-nya ditambah banget Pak. Sampai 285 triliun Pak. Ini Pak yang harusnya bisa diakses Pak. Kita belum tahu nanti mungkin Pak Pras sama teman-teman IDX Channel, coba dicek itu berapa penyerapan modalnya yang sudah diberikan pemerintah, terserap nggak itu PR. Makanya ada keharusan kesepakatan di antara kita supaya KUR yang sudah ditulis sama pemerintah ini terserap, itu supaya modal ini teratasi gitu loh Pak. Jadi perlakuannya, syarat untuk mengakses KUR itu yang harusnya dibuat adil, dibuat yang efektif, dibuat yang akuntan gitu ya. Baik, ada solusi yang mungkin harus segera dicarikan, mungkin titik temunya juga begitu ya antara pemerintah dan juga saya sore ini rapat dengan Kadin Indonesia Pak Pras, saya akan bawa masalah ini. Terima kasih juga IDX Channel, saya sore ini akan rapat dan saya akan bicarakan. Baik, Ibu Sarmila terima kasih banyak Bu atas insight yang diberikan untuk industri ataupun usaha UMKM di Indonesia, apalagi dengan adanya juga kepedulian kemudian bagaimana komitmen pemerintah sebenarnya untuk UMKM di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Makasih Pak Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasi meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah 2 sejoli, pasangan serasi semasa pandemi dan membuat kita tetap sehat dan bahagia. Baik pemirsa, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk sumber informasi Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya
Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.